Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Kali ini kita membahas surah baru, yakni surah Al-Ghasyiyah. 3 ayat saja yang akan kita kaji insyaallah pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'Amilatun nasibah. 'Amilatun nasibah. Surah ini dalam mushaf dinamakan surah Al-Ghasyiyah. Jadi sudah populer surat ini dinamakan surah Al-Ghasyiyah. Kalau dalam hadis ia disebut surah Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Berarti namanya diambil dari ayat pertama. Kalau Ibnu Atiyah itu meringkasnya dengan nama surah Hal ataka. Nah, berarti dari sisi nama ada 3 nama yang populer ya, surah Al-Ghasyiyah atau surah Hal ataka hadithul Ghasyiyah atau diringkas surah Hal ataka. Jumlah ayatnya ada 26 dan ia termasuk makkiyah tanpa ada perselisihan, bila khilaf. Ya, tidak ada perselisihan. Di kitab Ad-Durrul Mansur ada riwayat dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan nazalat suratul Ghasyiyah di Makkah. Surah Al-Ghasyiyah turun di Mekah. Dari sisi urutan tartib ayat-ayat surat-surat yang turun dalam Al-Quran, Al-Ghasyiyah ini turun dalam urutan ke-67. Jadi kalau surah Al-Iqra, surah Al-Alaq itu urutan pertama, maksudnya gitu, maka Al-Ghasyiyah ini urutan ke-67. Turunnya setelah surah Az-Zariyat, sebelum surah Al-Kahfi. Ya, setelah Az-Zariyat, sebelum Al-Kahfi. Ada satu riwayat konon Rasulullah pernah mendengar seorang wanita membaca lalu beliau merespon ayat ini. Ini tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir dari Amr bin Mainun. Beliau mengatakan, dari Amr bin Maimun beliau mengatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin taqra'u hal ataka hadithul Ghasyiyah faqama yastami'u wa yaqulu na'am qad ja'ani. Nabi melewati seorang wanita yang sedang membaca hal ataka hadithul Ghasyiyah, maka beliau berdiri untuk menyimak dan beliau bersabda, ya, telah datang kepadaku. Karena pertanyaan pertama itu kan, kalimat pertama kan pertanyaan ya, hal ataka, apakah sudah datang padamu? Nah, Nabi itu meresponnya dengan ya, na'am, saya telah datang kepadaku. Dalam hadis sahih dinyatakan bahwa Rasulullah membaca surah ini saat rakaat kedua sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat, sedang mengimami sholat Jumat, di antara sunnahnya adalah di rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Tercantum dalam Muwatta' Malik bahwasanya Ad-Dhahhak Ibnu Qais bertanya kepada An-Nu'man Ibnu Bashir, "Madza kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-jum'ah ala ithri suratil jum'ah?" Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat setelah surat Jumu'ah?
Nah, ini berarti riwayat ini menunjukkan saat sholat Jumat, rakaat pertama Rasulullah membaca surah Al-Jumu'ah. Nah, terus yang tidak diketahui di sini adalah rakaat keduanya. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Maka An-Nu'man bin Bashir menjawab, kana yaqra'u hal ataka hadithul ghasyiyah. Beliau membaca surat hal ataka hadithul ghasyiyah. Berarti di antara sunnah saat sholat Jumat itu, rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Nah, pemilihan surat kayak begini ini karena sering dibaca Nabi, itu juga harus kita perhatikan maknanya. Ada makna implisitnya. Kenapa? Karena kita lihat konteksnya, lihat momennya. Sholat Jumat itu kan sholat yang dihadiri oleh para lelaki Muslim. Karena wanita tidak diperintahkan untuk sholat Jumat kan. Yang hadir adalah para lelaki. Dan yang hadir itu bukan hanya penduduk Madinah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Tetapi yang hadir itu juga orang-orang jauh yang selama ini sholatnya itu tidak di Masjid Nabawi. Mungkin mereka punya masjid sendiri atau berjamaah di kampung masing-masing. Begitu sholat Jumat, ngumpul di Masjid Nabawi. Dan Rasulullah saat sholat Jumat itu maknanya berarti beliau itu mengajari umat Islam dalam skala yang lebih luas dari biasanya. Biasanya kan setiap hari beliau kajian di masjid, gitu ya. Memberikan ceramah-ceramah misalnya, memberikan nasihat-nasihat, itu audiennya yang selama ini hanya berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, itu kan jangkauan penyebaran ilmunya kan terbatas di situ. Ya. Begitu sholat Jumat, maka yang biasanya tidak pernah ke Masjid Nabawi datang, begitu. Yang biasanya agak jauh-jauh itu datang. Jadi mungkin beda kampung, beda ini tuh datang. Sehingga itu menjadi momen penting Rasulullah mengajari dalam skala yang lebih luas. Karena yang diajari adalah orang-orang yang tidak selalu datang ke Masjid Nabawi, maka tentu materi yang dipilih Rasulullah itu adalah memilih hal yang paling penting, ya, yang paling urgen. Nah, lalu ketika membaca surat Al-Quran, yang dipilih surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Ghasyiyah. Artinya konten dari ayat ini itu perhatikan betul, karena Rasulullah itu seakan-akan ingin mengingatkan setiap Jumat, gitu ya. Itu kira-kira pesan implisitnya ya, yang bisa kita pahami. Penting banget supaya menjadi bersemangat dalam din. Nanti kita akan menggali beberapa hal penting ya, yang memang ajaran yang saya tangkap itu luar biasa di ayat ini, sehingga kenapa kok Rasulullah itu sering membacanya pada sholat Jumat, ya. Bahkan bukan hanya sholat Jumat, tapi juga sholat hari raya. Nah, ini konteksnya coba kita perhatikan. Hari raya itu kan lebih luas daripada sholat Jumat. Kenapa? Kalau sholat Jumat hanya para lelaki, berarti Rasul berharap ilmu yang diajarkan di khutbah Jumat itu diajarkan para suami ke istri-istrinya, diajarkan para suami ke anak-anaknya, diajarkan para kakak ke adik-adiknya yang perempuan, yang nggak bisa menghadiri sholat Jumat, kan begitu. Tapi kalau sholat id, semuanya datang, laki-laki maupun perempuan. Bahkan yang haid kan sama Nabi disuruh datang toh. Maknanya berarti saking pentingnya nasihat yang tidak disampaikan Nabi di zaman itu, sampai yang haid-haid, yang wanita-wanita dalam pingitan yang biasanya nggak pernah keluar pun suruh keluar, ya. Karena itu kan perintahnya apa? Sholatnya itu sunahnya dilakukan di lapangan. Kenapa? Karena lapangan nggak ada hukum kehormatan masjid, sehingga orang haid bisa datang ke sana, gitu ya. Tapi kalau misalnya sholat id dilaksanakan di masjid, kasihan yang perempuan nggak bisa mendengarkan, gitu ya. Maksudnya karena nggak bisa masuk masjid, karena terkait dengan kehormatan masjid. Mengingat wanita yang haid atau nifas, dia itu haram untuk berdiam di masjid. Nah, ini berarti bisa kita pahami secara implisit bahwa Nabi itu pingin umatnya yang jauh-jauh, yang nomaden, yang badui-badui yang datang juga itu mendapatkan nasihat yang terpenting. Makanya di momen-momen kayak gini tuh kita menemukan nasihat-nasihat Nabi yang luar biasa kepada lelaki maupun wanita.
hadis yang memperingatkan para wanita, wahai para wanita, sesungguhnya aku melihat kalian kebanyakan menjadi penghuni neraka. Itu kapan diucapkan? Saat khutbah Id. Ya. Dan hadis itu kan kalau diperhatikan betul, itu kan menjadi panduan wanita seumur hidup kan. Nasihatnya itu kan real. Wahai para wanita, tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar. Hai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Itu amalan penting perempuan dari situ. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan menjadi penghuni neraka. Ya. Jadi setelah Nabi merekomendasikan amal, suruh terus bertobat, suruh istighfar, terus memperbanyak sedekah, terus memberitahu kenapa? Karena seperti itu kondisi umatnya di kalangan para wanita itu. Lalu seorang wanita yang cerdas bilang, wahai Rasulullah, kenapa? Kenapa kok kami seperti itu? Maka Nabi menjelaskan kebanyakan dosa para wanita. Apa itu? Tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian memperbanyak laknat dan kufur terhadap suami. Artinya kebanyakan dosa wanita dua di sini. Tidak bisa menjaga lisannya sehingga memperbanyak laknat, suka mendoakan buruk. Saya pernah mengetahui ada orang yang kalau benci pada orang lain itu sampai semoga kamu dilaknat 7 turunan. Dan itu wanita yang ngomong kayak gitu. Kalau laki-laki nggak pernah saya mendengar. Ada laki-laki kalau marah kayak begitu. Itu kan bahaya sekali doa kayak gitu. Dikira kalau dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Oh enggak semudah itu. Allah mengabulkan doa itu kan melihat kelayakan hambanya tuh. Ini jaga makanan apa tidak? Orang ini orang ini dekat dengan Allah apa tidak? Orang ini berdoa dengan perkara yang haram apa tidak? Kalau dia berdoa perkara yang haram, apalagi yang laknat, itu bahayanya apa? Dia itu akan balik ke orang itu. Kalau yang dilaknat itu tidak layak. Kalau yang dilaknat itu tidak layak, maka doa buruknya akan balik. Itu kan bahaya sekali ya. Karena menuruti emosinya yang luar biasa, lalu kemudian mendoakan buruk kayak begitu. Pernah Rasulullah itu saat dalam perjalanan, beliau mendengar seorang wanita yang sedang mengendarai unta. Terus nggak tahu gimana untanya itu mungkin susah dikendalikan, dilaknat untanya. Ya, itu betapa seringnya melaknat mendoakan doa buruk itu saking jengkelnya kayak begitu, kebiasaan perempuan. Mungkin kalau sekarang ya, naik sepeda gitu. Starter nggak bisa-bisa, yes, omongannya gak karuan misalnya ya. Nah, itu contoh. Jadi tidak berpikir logis bagaimana menyelesaikan, tapi malah maki-maki yang tidak ada gunanya. Ketika si unta ini dilaknat wanita, maka Rasul kemudian memerintahkan dilepas. Kenapa? Karena tidak boleh ada unta yang telah dilaknat membersamai Nabi. Saking buruknya omongan laknatnya itu ya. Itu Rasul mengingatkan kebanyakan dosa perempuan itu yang nggak sadar itu omongan. Nah, itu ya berarti wanita yang solehah, wanita yang cerdas kalau sudah tahu hadis ini kan mestinya berarti saya harus serius belajar ilmu menjaga lisan, gitu kan, biar selamat, gitu ya. Terus yang kedua, watakfurnal asyir, kufur terhadap suami. Maksudnya kufur terhadap suami adalah melupakan jasa-jasanya. Nabi memberikan contoh, kalau kamu membuat kebaikan kepada mereka seumur hidupmu, lalu satu hari kamu berbuat kesalahan, maka dia mengatakan seumur hidup aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu. Nah, itu contoh menutupi jasa-jasa dan kebaikan suami. Itu godaannya juga berat. Jadi ujian seorang wanita itu saat merasa dikecewakan atau saat disakiti oleh suaminya. Itu kalau sampai kufur terhadap jasa-jasanya suami, kena di hadis ini. Dan Nabi kan tahu persis itu kehidupan rumah tangga, bagaimana para wanita, sehingga nasihatnya seperti itu. Nah ini ya, jadi poinnya yang saya sampaikan, coba perhatikan betapa luar biasa pilihan tema Nabi itu kan praktis banget. Nabi itu tidak ngomong tentang benturan peradaban di situ, enggak. Amal realnya wanita itu apa? Itu saat nasihati wanita. Ya, padahal bisa aja kan ngomong
yang high ya, ngomong-ngomong yang tinggi banget. Enggak. Rasul berbicara hal real yang menyelamatkan umatnya. Nah, yang menarik di sini ternyata Rasulullah di sholat Id itu juga membaca surat Al-Ghasyiyah. Ini perhatikan itu. Jadi Rasul itu mengulang-ulang bukan hanya di momen sholat Jumat, tapi juga di saat sholat Id. Artinya penting banget surat ini. Alhamdulillah kita sudah hafal semuanya, gitu ya. Tinggal mempelajari maknanya, terus menghayati dan mempraktekannya dalam hidup. Nanti kita akan melihat hanya membaca ayat-ayat pertama saja, 3 ayat saja, nanti kita akan menemukan satu ajaran yang luar biasa secara implisit ya, yang kalau benar-benar kita praktekkan. Gimana hadis yang menyatakan Rasulullah membaca Al-Ghasyiyah dalam salat Id? Hadis riwayat Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ah sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, Rasulullah itu membaca dalam salat Id, 2 salat Id dan salat Jumat, sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Berarti surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Alhamdulillah surat Al-A'la sudah kita kaji dan memang isinya juga luar biasa. Kita kemarin mendapatkan pelajaran betapa dahsyatnya tasbih itu dampaknya dalam hidup. Ya, bagaimana dia membuka ilmu, bagaimana tasbih itu bisa membuat banyak sekali nikmat diajari, Quran diajari, luar biasa. Terus yang juga luar biasa di sini itu ada ajaran ringkasan Islam, yakni penyucian jiwa. Penyucian jiwa. Qad aflaha man tazakka, dan itu awal pertama kalau seorang hamba ingin mendapatkan ridha Allah, itu harus diawali dari penyucian jiwa. Langkah pertamanya penyucian jiwa. Kalau dia berhasil dalam penyucian jiwa dan dia serius, maka Allah akan memberikan taufik untuk amal berikutnya. Apa itu? Wa dzakara asma rabbih. Dia akan menjadi hamba yang banyak berzikir. Jadi ciri tazkiyatun nufus yang berhasil, dia itu menjadi hamba yang banyak mengingat Allah. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, terus ingat Allah. Lisannya sedikit-sedikit subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika melakukan kesalahan, astaghfirullahaladzim. Ada godaan suudzon pada orang lain, astaghfirullahaladzim. Ada godaan suudzon kepada Allah, astaghfirullahaladzim. Mata digoda untuk melihat yang haram, astaghfirullahaladzim. Gitu ya. Merasa kesulitan untuk memahami sesuatu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Terasa gempa tapi pelan, alhamdulillah. Tidak dikasih seperti yang keras sampai akhirnya membuat rumahnya hancur, bahkan ada yang wafat, ya kan? Bahkan kalau orang benar-benar menghayati betul nikmat Allah, bisa sholat pun itu sudah bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah bisa sholat. Betapa banyaknya orang-orang yang untuk sholat saja nggak bisa. Diberi taufik untuk sholat itu loh, susah. Ya, tidak mudah itu. Sekedar sholat. Ada orang yang pengen sholat tapi nggak bisa, kalah oleh kemalasannya. Kita bisa sholat itu Masya Allah. Bisa ngaji kayak gini, alhamdulillah, ya kan? Di saat banyak orang kalau weekend itu milihnya dibuat untuk bersenang-senang, berlibur kan gitu. Terus bisa ngaji, belajar ilmu kayak gini, belajar wahyu kayak begini, itu kan Masya Allah, itu nikmat besar itu. Bisa kayak begitu, alhamdulillah, gitu ya. Melihat sesuatu yang mengagumkan, Masya Allah, la quwwata illa billah, gitu ya. Melihat apapun, Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi lisannya senantiasa berzikir. Itu ciri kalau tazkiyatun nufus berhasil. Itu ada rumus-rumus penting itu di surat Al-A'la itu ya. Luar biasa itu. Kalau zikirnya sudah bagus, sudah menjadi kebiasaan, maka Allah akan memberikan taufik berikutnya, yakni bagus dalam sholatnya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Itu ya. Jadi sholatnya akan bagus. Mulai mengerti, fikihnya semakin tajam, mulai semakin mengerti bagaimana cara khusyuk. Nah, kalau sholatnya sudah bagus, luar biasa, semuanya pasti terbenahi sudah. Karena di Quran dikatakan, sholat itu innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar.
Jadi kalau surah sholatnya bagus, itu akan nyeret pada semua amal soleh yang lain. Maka kuncinya berarti di apa? Tazkiyatun nufus. Itu kan contoh ya, beberapa inti-inti penting dalam surat Al-A'la. Nah, kita sudah mempelajari kemarin, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lengkapi dengan mengkaji surat Al-Ghasyiyah. Ini juga mengandung pelajaran-pelajaran penting dalam hidup yang langsung bisa kita praktekkan. Oke, kita masuk ke ayat yang pertama. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal di sini adalah istifham, makna asalnya bermakna apakah. Dan istifham itu kan kata tanya. Tapi mustahil Allah bertanya kepada hamba. Karena Allah Maha tahu, jadi tidak mungkin di sini bermakna isti'lam, tidak mungkin bermakna benar-benar ingin paham atau bermakna ingin tahu. Karena itulah dalam tafsir dikatakan hal di sini itu istifham bermakna ta'jib dan tashwiq. Ta'jib itu apa? Ta'jib itu membuat heran, membuat takjub, membuat terpesona. Tashwiq itu membuat penasaran, membuat rindu. Nah, jadi pertanyaan yang tujuannya membuat orang itu penasaran. Ini mau ngomong apa? Pertanyaan yang membuat orang itu menjadi bersemangat pengen tahu. Apa ini kira-kira yang hendak disampaikan atau hendak diajarkan. Ya. Sebagian ahli tafsir menafsirkan hal bermakna qad, bermakna sungguh. Nah, Ibnu Asyir mengkompromikan dengan bagus. Seandainya ini dimaknai qad, maka qad itu semakin menguatkan makna tashwiq, kata beliau. Nah, gitu ya. Sungguh yang bermakna menguatkan makna ingin membuat seseorang itu benar-benar ingin tahu, penasaran dan benar-benar ingin mencari tahu lah intinya. Apa itu sebenarnya yang hendak disampaikan Allah dalam ayat ini. Ataka terdiri dari dua kata, ata dan ka. Ata itu bermakna mendatangi, ka bermakna engkau. Engkau di sini adalah Nabi Muhammad. Hal ataka berarti apakah telah mendatangi engkau, hai Muhammad, begitu ya. Mendatangi di sini tentu saja bermakna majasi. Kenapa? Karena datang itu kalau manusia itu fisik begitu ya. Tapi kalau yang datang itu adalah sebuah kabar, sebuah berita, maka itu maksudnya sampai, gitu ya, atau fasya. Adapun hadis, pada kata hadisul ghasyiyah, maka hadis itu maknanya adalah al-khabarul mutahaddatsu bihi, berita yang dibicarakan. Jadi berita yang menjadi bahan pembicaraan itu dinamakan hadis. Makanya hadis Nabi itu juga disebut hadis. Kenapa? Karena itu adalah berita tentang Rasulullah yang diperbincangkan. Diperbincangkan untuk dipelajari, untuk dihafalkan. Nah, kalau konteks di sini itu beritanya itu diperbincangkan bagi orang-orang mukmin itu untuk menambah iman, bagi orang kafir itu untuk didiskusikan bagaimana cara membantahnya atau mengingkarinya. Nah, itu hadis. Adapun al-ghasyiyah, apa makna al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah dari kata ghasyiyah yang bermakna menutupi secara sempurna. Ya, jadi ghasyiyah itu bermakna taghtiyatun mutamakkinah, menutupi secara sempurna. Nah, lalu kemudian kata ini diubah menjadi isim fa'il yang mengandung makna sifat. Tapi sifat yang tidak disebutkan mausufnya. Jadi ghasyiyah diubah menjadi ghasyi, itu bermakna yang menutupi secara sempurna. Tetapi mausufnya yang disifati itu tidak disebutkan. Nah, ini dalam tafsir dijelaskan penyebutan sifat yang tidak disebutkan mausufnya ini untuk menguatkan makna tashwiq lagi. Nah, karena orang kan jadi penasaran, apa itu? Sesuatu yang menutupi secara sempurna itu apa maksudnya? Kan begitu. Jadi semakin penasarannya itu di situ. Ya. Nah, perkiraannya mausufnya itu adalah al-haditsatul ghasyiyah. Jadi seakan-akan dikatakan hal ataka hadisul haditsatil ghasyiyah gitu. Apakah sudah sampai kepadamu kabar atau berita atau informasi tentang haditsatul ghasyiyah, sebuah peristiwa yang menutupi secara
sempurna. Nah, jadi perkiraan mausuf atau yang disifati itu yang dibuang adalah hadithah, peristiwa. Ya. Nah, yang dimaksud dengan ghasyiyah di sini itu adalah hari kiamat. Kenapa kok hari kiamat dipakai kata ghasyiyah? Sebabnya adalah karena kiamat itu akan menutup akal seluruh makhluk secara sempurna, sehingga membuat mereka itu sangat ketakutan. Dan banyak yang pingsan, bahkan kemudian mati ketika pertama kali hari kiamat itu datang. Gitu ya. Nah, orang Arab itu kalau menyebut ghasyan, itu kadang dimaknai sebagai pingsan. Kenapa? Karena pingsan itu menutupi akal. Jadi ghasyiyah ini konotasinya adalah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, sampai levelnya itu akal menjadi tertutup, membuat orang itu seperti saking takutnya itu kayak gila, pingsan, bahkan mati. Nah, coba kita perhatikan, ada nggak dalam kehidupan kita bencana yang levelnya sampai seperti itu? Kalau hari ini belum sampai seperti itu. Orang kena gempa kan takut, gitu ya. Ada gempa itu orang takut, tapi nggak sampai gila, enggak. Mungkin deg-degan sebentar gitu ya. 5 menit hilang deg-degannya. Itu kalau gempa. Tsunami orang takut banget lah, wari begitu ya. Tapi apa sampai pingsan? Enggak kan, tidak. Masih punya kesempatan untuk berlari kan. Tapi takut iya. Istighfar, nuangis gitu ya. Kalau kita lihat rekaman-rekaman terkait dengan tsunami dulu itu kan kelihatan sekali bagaimana ketakutannya orang. Ya. Tapi nggak sampai level menutup akal gitu ya. Nah, kiamat ini itu digambarkan sampai levelnya ghasyiyah, menutup akal. Itu untuk menggambarkan betapa dahsyatnya, karena kiamat itu disertai dengan banyak peristiwa yang sangat mengerikan. Gitu. Termasuk juga ini mengandung makna bahwa kiamat itu akan mengenai seluruh makhluk. Tidak ada yang terluput darinya. Jadi nggak ada yang bisa lari dari kiamat. Bukan hanya manusia, tetapi juga jin. Bukan hanya jin, tapi bahkan hewan-hewan. Bukan hanya hewan-hewan, bahkan malaikat yang ada di langit pun juga merasakan kengerian hari kiamat. Itu dahsyat. Sehingga dikatakan ghasyiyah karena sifatnya menutupi, meratai, mengenai seluruh makhluk. Nah, itu gambaran dahsyatnya seperti itu. Kalau kiamat mengenai seluruh manusia, sudah jelas. Bisa difahami dari banyak ayat Al-Quran. Di Quran itu kalau menggambarkan kiamat itu kan ngerinya itu sampai disebutkan seorang ibu itu ketika menyusui sampai melemparkan bayi yang disusuinya. Itu kan saking kalutnya, saking pikirannya tertutupnya, saking nggak logisnya, sehingga anak sampai dibuang. Kalau hari ini orang terkena bencana, kadang seorang ibu itu kan berusaha melindungi malahnya. Dia bahkan rela berkorban mati itu demi melindungi anaknya. Tapi sekarang bayangkan, di hari kiamat saat itu terjadi, dilempar bayi itu saking paniknya. Itu kan ketika orang sudah kesadarannya sudah tidak sempurna kan. Ya, seperti orang yang selfie dengan membawa benda yang bagus di tepi laut gitu ya. Lalu begitu selesai selfie, yang dibuang HP-nya misalnya, bukan bendanya. Ini kan nggak fokus berarti orangnya kan. Yang kayak gitu itu kan tidak fokus. Akalnya tertutup sesuatu, entah dia sedang memikirkan apa, sehingga dia nggak bisa fokus. Nah, kira-kira seperti itu. Anak yang mestinya sangat disayang, saking paniknya dilempar. Ya, Nabi Musa saja pernah loh kayak begitu ya. Saking marahnya mengetahui Bani Israel menyembah anak sapi, itu alwah, batu yang berisi wahyu itu dilempar sampean. Makanya setelah selesai kemudian istighfar Nabi Musa. Ya Allah, ampuni saya, ampuni juga saudara saya. Ya, istighfarnya nabi-nabi levelnya kayak gitu ya. Kalau kita istighfarnya karena dosa, benar-benar dosa. Kalau Nabi itu levelnya adalah melakukan sesuatu marah karena Allah, tapi khawatir membuat Allah murka. Nah kan gitu ya. Ini kan marah karena Allah, tapi saking marahnya sampai benda yang suci yang berisi wahyu itu dilempar secara tidak sadar. Terus istighfar. Gitu ya. Meminta ampun pada Nabi Harun. Nabi Harun kan sebenarnya kan juga tidak salah. Menjaga supaya Bani Israel itu tidak
bertengkar satu sama lain biar tidak terjadi perpecahan, sehingga saat muncul fitnah Samiri itu tidak ditindak secara militer, enggak. Gitu ya. Tapi Nabi Musa khawatir tindakan yang kayak gini itu dianggap kelemahan karena nggak bisa tegas. Lalu akhirnya dimintakan ampun. Ampunilah kami, gitu ya. Itu levelnya kalau nabi-nabi istighfarnya kayak begitu. Sudah melakukan amal soleh, sik khawatir salah. Nah, harusnya kita nirunya di situ juga ya. Selesai sholat bukan bangga. Sudah sholat ya. Sholat ini berarti. Nggak boleh kayak gitu ya. Selesai sholat itu justru harus istighfar, astagfirullah. Pertama kan istighfar dulu kan, sholat itu. Kenapa? Karena kita khawatir jangan sholat kita ditolak oleh Allah. Jangan-jangan sholat kita itu nggak diterima karena sholat kita nggak baik. Harusnya kayak gitu. Nah, kadang orang itu nggak punya kesadaran kayak gini. Begitu selesai amal soleh itu lalu kemudian merasa sudah jadi orang baik. Nah, karena ada perasaan kayak gitu kemudian cerita ke orang kan gitu. Wah, saya alhamdulillah sudah bangun masjid saya di sana. Kenapa bisa muncul perasaan kayak gitu? Karena dia itu merasa yakin amalnya diterima. Kan salah itu kayak gitu. Kalau hambaran soleh itu nggak berani cerita, nggak berani sum'ah, nggak berani ujub. Kenapa? Karena dia sendiri nggak tahu amalnya itu diterima Allah apa tidak. Kan begitu. Ya, gitu ya. Jadi orang kalau sampai memamerkan amal solehnya, itu tandanya di hatinya tidak ada kewaspadaan dan ketakutan bahwa amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Nah, itu ceritanya kalau Nabi Musa dan Nabi Harun itu kayak begitu. Oke, kembali ke sini. Jadi mengenai seluruh makhluk, hewan-hewan itu yang pernah kita kaji di surah At-Takwir itu disebut wa idzal wuhusyu husyirat. Jadi ingatlah ketika hewan-hewan itu dikumpulkan. Ya, sebagian tafsir mengatakan maksudnya dikumpulkan adalah ketika yang namanya samudra itu bergolak luar biasa dahsyat, maka laut itu akhirnya sampai ke daratan. Kayak tsunami gitu ya, laut sampai ke daratan, dan kalau ke daratan itu kan membuat hewan-hewan jadi lari tuh. Nah, lari ke tempat tertentu karena dikejar air bah itu, sehingga dia mengumpul di tempat tertentu, sehingga disebut husyirat itu karena itu. Ya, nah, jadi mengenai hewan juga, kiamat itu juga mengenai hewan. Mereka juga ketakutan, termasuk malaikat, kaget semuanya dan takut semuanya. Malaikat langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semuanya kaget, saking dahsyatnya hari kiamat. Ya, jadi itu makna al-ghasyiyah. Jadi di ayat yang pertama itu Allah memberikan pertanyaan pada Nabi Muhammad, tapi semacam bukan pertanyaan beneran, semacam pertanyaan untuk membuat penasaran, ingin mengetahui, istilahnya tasywiq dan ta'jib, supaya menjadi serius untuk mendengarkan apa yang tidak diajarkan oleh Allah. Ternyata yang diajarkan di sini adalah dahsyatnya hari kiamat. Jadi kiamat itu kayak begitu. Ya. Terus dirinci setelah itu dalam ayat berikutnya. Bagaimana al-ghasyiyah itu detailnya? Wujuhu yawma idzin khasyiah. Jadi seakan-akan ada pertanyaan yang dibuang. Pertanyaannya, ma huwa haditsul ghasyiyah? Apa itu haditsul ghasyiyah? Kan gitu ya. Terus diterangkan berita tentang hari kiamat itu adalah, ya, diantaranya kejadiannya wujuhu yawma idzin khasyiah. Nah, posisi wujuh adalah mubtada, khasyiah sebagai khobarnya. Kalau dalam bahasa Arab mubtada itu harus ma'rifah, harusnya ada alif lam. Tapi di sini kok nakirah jadi mubtada. Ini kalau dalam ilmu nahwu dijelaskan boleh yang semacam ini karena statusnya adalah menjadi tafsil, memerinci kalimat global sebelumnya. Jadi itu mewakili alif lam. Ya. Nah, maksud wujuh di sini adalah ashabul wujuh. Bukan hanya wajah saja. Ini bahasa majazi ini. Yang dimaksud adalah ashabul wujuh. Ya. Ini para mukallaf. Mukallaf di kalangan manusia maupun jin. Nah, dalam bahasa Arab memang wajah itu kadang-kadang dipakai untuk makna majazi. Jadi terkadang wajah itu adalah kinayah untuk zat. Jadi misalnya contoh ya, di surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini kan disebut wajah Tuhanmu itu tetap kekal, yakni zat yang memiliki kemuliaan dan pengagungan.
Nah, itu yang dimaksud adalah ya Allah sendiri begitu. Bukan wajahnya saja, enggak. Kan bahaya kalau difahami hanya wajah saja. Hanya wajah Allah yang kekal, selain wajah Allah binasa. Nah, itu kan bahaya kalau memahami kayak begitu. Jadi maksud adalah zat. Jadi al-wujuh bermakna ashabul wujuh. Di sini wajhu rabbika maksudnya adalah apa itu namanya? Ashabul wajhi di sini. Yakni Allah sendiri. Sahibul wajhi. Ya. Kenapa di sini yang dipilih adalah wajah? Allah kenapa kok menyebut wajah? Kenapa kok enggak tangan? Kenapa kok tidak kaki misalnya? Kenapa kok wajah yang disebut oleh Allah di sini? Jawabannya adalah karena wajah di antara semua anggota tubuh, wajah itu yang paling mewakili apa yang dirasakan anggota tubuh yang lain. Jadi orang bahagia itu kan tampak pada wajahnya. Kelihatan berseri-seri itu ya, itu tandanya dia bahagia. Tapi kalau sudah merengut, nah itu berarti tandanya ada yang nggak enak loh di dalam hatinya. Sedih misalnya. Bahkan ekspresi-ekspresi kecil ya. Meremehkan orang lain itu kan tampak di wajah ya. Walaupun hanya sedikit banget, hanya mungkin menggerakkan sedikit otot, kelihatan orang itu. Wajahnya itu. Ya, merasa diri besar. Kemudian merasa takut, kan kelihatan wajah takut. Wajah anak-anak yang kalau dibentak orang tuanya ketakutan, kelihatan wajahnya seperti apa. Wajah orang yang cemas, penuh harap, aduh, masuk nggak ya, diterima nggak ya. Nah, itu wajah cemasnya itu kelihatan. Ya, kelihatan. Jadi semua ekspresi, semua perasaan hati, kondisi seseorang itu sangat kelihatan pada wajahnya. Makanya kalau ingin mengetahui orang ini sedang moodnya enak apa enggak, orang ini sedang sedih atau bahagia, cukup lihat wajahnya. Jangan lihat dengkulnya, enggak bisa. Ya. Lihat kukunya enggak bisa itu mengetahui. Tidak tercermin itu. Ya, dari wajah ini. Ya. Ada orang-orang yang sangat peka dengan wajah. Sehingga hanya melihat sekilas wajahnya sudah tahu, oh, lapar ini. Itu ya, sudah tahu. Karena lapar, carikan makanan. Kan begitu. Ada tamu datang, kelihatan capek, wah ini haus. Kasih minuman. Gitu ya. Seperti Rasulullah itu. Lihat Abu Hurairah di jalan, kan langsung tahu ini wajah orang yang kelaparan. Walaupun Abu Hurairah sebenarnya yang pengen basa-basi, mau tanya-tanya dulu gitu ya. Harapannya biar di jamu ya. Tapi saat bertemu Abu Bakar dan Umar itu nggak paham itu. Jadi saat bertanya dijawab beneran. Tapi Rasulullah nggak usah ditanya, dilihat dari jauh. Oh, ini wajahnya orang yang kelaparan. Langsung diajak makan ke rumah Rasulullah. Begitu. Dari wajah kelihatan. Ya, sehingga di Quran ini ketika disebut wajah itu di situ. Termasuk di orang Arab itu sering kali ada ungkapan kharaja biwajhi ghairil wajhil ladzi dakhala bihi. Dia keluar dengan wajah yang enggak sama dengan wajah saat dia masuk. Nah, jadi memang apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang itu terlihat betul dari wajah, ya. Kemudian berikutnya yauma idzin. Yauma idzin itu terdiri dari 3 kata sebenarnya. Yaum, iz dan nun iwat. Yaum bermakna hari, iz bermakna ketika. Nunnya pada kata izin, jadi iz ditambah nun disukun ya, itu jadi izin. Nunnya itu adalah pengganti dari kalimat yang dibuang sebelumnya. Nah, sehingga yauma idzin perkiranya adalah yauma iz tawshal ghasyiyah, hari di mana datang kiamat itu maksudnya. Nah, jadi setiap kata yauma idzin itu selalu pahamilah dengan konteks itu. Pasti ada kalimat yang dibuang sebelumnya. Hari ketika apa gitu ya. Jadi perkiraannya yauma idz tawshal ghasyiyah atau yauma idz tahdutsul ghasyiyah. Hari ketika terjadi yang namanya ghasyiyah itu. Atau perkiraannya yauma idz taqaul ghasyiyah. Hari ketika terjadi ghasyiyah tersebut. Hari ketika muncul terjadi ghasyiyah itu, kenapa wajahnya? Diterangkan di sini wujuhu yauma idzin khasyiah. Nah, apa itu makna khasyiah?
Khosyi'ah itu konotasinya, kalau disebut khosyi'ah, khosya'a, itu sebenarnya maknanya adalah terhina dan tunduk sebenarnya. Makna yang paling kuat pada kata khosya'a itu adalah terhina dan tunduk. Seperti dalam surah Asy-Syura, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli. Kalian melihat mereka diperlihatkan pada neraka itu dalam keadaan khusyuk karena kehinaan. Nah, jadi dhullun ini sangat menonjol pada kata khusyuk. Termasuk di surat Al-Ma'arij, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Mata mereka khusyuk karena mereka dibebani kehinaan. Nah, berarti khusyuk itu bisa tampak mata. Mata terhina itu kan kelihatan ya. Termasuk juga sikap tubuh ya, terhina, tunduk ya. Termasuk konotasi yang lain pada kata khusyuk adalah mengecil dan tenang ya. Kata Asy-Syaukani, wa kullu mutadhailin sakinin yuqalu lahu khasyi'. Setiap sesuatu yang semakin mengecil dan tenang, maka dia disebut khusyuk. Makanya ciri khusyuk itu tenang. Orang sholat misalnya ya, pas berdiri begini, terus badannya goyang-goyang ini. Nah, ini tandanya tidak khusyuk. Termasuk dikit-dikit begini. Dikit-dikit garuk-garuk. Lehernya digini-gini kan. Kan ada ya kayak gitu ya. Terus setelah rukuk berdiri itu masih kerapian dulu ya, seret. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Khusyuk itu tenang badannya, jadi nggak gerak sama sekali. Ciri utamanya begitu, merasa seperti terhina, kayak semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Nah, itu. Ya, dirinya itu kayak merasa rendah, hina dan kecil. Ya, karena itu kalau disebut mukmin itu khusyuk dalam sholatnya, berarti sikap sholatnya itu adalah sikap seperti orang yang terhina di hadapan sesuatu, seraya menundukkan kepala. Kan nggak ada orang yang terhina menundukkan, kan nggak ada tuh. Karena orang menengadahkan muka begini tandanya ngelawan dia. Tapi kalau tidak berani ngelawan, tunduk, merasa hina, nah, mesti menundukkan gini. Makanya sholat itu sunnahnya kepalanya menunduk, melihat ke arah tempat sujud, begitu ya. Karena itu tanda khusyuk tadi, tanda menghinakan diri. Di kitab Fathul Qadir, Asy-Syaukani beliau mengatakan, wa khasya'a fi sholatihi idza tadhallala wa nakkasa ra'sahu. Khusyuk dalam sholatnya itu adalah ketika seseorang menghinakan diri dan menundukkan kepalanya, gitu ya. Ya. Cuma yang mengerikan itu gini, khusyuk itu kalau di akhirat nggak ada maknanya itu. Ya, jadi ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu khusyuknya orang kafir di akhirat. Tapi Allah sudah tidak menghargainya lagi sudah. Ya, jadi percuma khusyuk di akhirat. Di Quran juga dikatakan kisah bagaimana orang kafir meminta ampun kepada Allah tapi tidak diampuni. Ada juga riwayat penghuni neraka itu disiksa selama 1000 tahun, terus mengucapkan ya Hanan, ya Manan, berzikir supaya apa? Tujuannya untuk memperoleh belas kasihan, tidak dikasihani. Itu ngerinya begitu ya. Jadi semua istighfar, semua tobat, semua khusyuk, semua hal-hal baik yang di dunia itu andaikan dilakukan itu Allah sangat menghargai. Kalau itu dilakukan di akhirat nggak ada gunanya. Ya, itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Takhsya'u wa la yanfa'uha amaluha. Jadi wajah-wajah itu khusyuk pada akhirat, di akhirat, tapi amalnya sudah tidak memberi manfaat lagi padanya. Gitu ya. Ya, nah kalau kita sudah mendapatkan pengertian semacam ini, maka semestinya kita itu lebih serius untuk menerapkan amal ini di dunia, karena hanya disinilah bermanfaat, gitu ya. Nangis kalau di dunia itu bermanfaat walaupun hanya setetes air mata kita. Nangis karena Allah loh ya, bukan nangis uangnya hilang. Kalau nangis uangnya hilang banyak orang bisa melakukan itu, tapi nangis karena Allah itu hanya orang yang beriman yang bisa. Teringat dosanya nangis, teringat hari pertemuan dengan Allah sementara bekal masih belum cukup, nangis. Ya.
sudah beramal soleh, berpayah-payah, tapi khawatir nggak ada satupun yang diterima, nangis. Nah, itu nangis karena Allah. Yang kayak gini tuh walaupun setetes air matanya, itu berguna. Tapi di akhirat itu diceritakan, nangis sampai ribuan tahun, bahkan nangis darah itu nggak dipedulikan oleh Allah. Itu saking anunya sudah, saking marahnya Allah kalau sudah di akhirat. Ya, bayangkan betapa marahnya Allah saat seorang hambanya itu nangis nggak dipedulikan. Kita ukur sama anak-anak kita aja lah. Anak-anak kita itu kalau melakukan kesalahan terus nangis, kan kita biarkan ya. Kalau kesalahannya berat dan dia nangis karena itu, karena kita tidak masalah. Nangis, biarkan nangis. Kenapa? Karena salah. Itu saking marahnya kita, gitu ya. Tapi kalau nangisnya itu adalah nangis yang bukan karena kesalahan, dia butuh sesuatu, kan pasti kasihan. Kasihan sehingga kemudian didekati, disayang, dituruti keinginannya, kan begitu. Jadi gambaran Allah itu ketika seorang hamba istighfar, nangis di akhir dan tidak dipedulikan, itu menggambarkan betapa murkanya Allah kepada hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik, gitu ya. Oke. Nah, orang-orang yang terhina seperti ini di akhirat, yang wajahnya Allah, dikatakan Allah khusyuk tadi, itu kan berarti wajah-wajah terhina. Itu yang dimaksud adalah orang-orang kafir, termasuk yang memiliki sifat seperti orang kafir. Nah, kenapa? Karena mereka di dunia itu dulu sombong untuk mengabdi kepada Allah, sehingga oleh Allah dihinakan di akhirat. Maka biar aman, biar seseorang itu selamat di akhirat, mestinya dia itu memastikan di hatinya tidak ada sifat sombong. Gitu ya, kuncinya di situ. Karena apa yang tidak dilakukan di dunia, maka Allah akan memaksakannya supaya dilakukan di akhirat. Yang nggak mau menghinakan diri di hadapan Allah di dunia, maka di akhirat pasti akan dihinakan dirinya oleh Allah. Makanya kalau rumusnya kayak gini, ayo kita lakukan yang sebaliknya, yang lawannya itu. Siapa yang paling banyak tangisannya di dunia, insya Allah di akhirat nanti banyak tertawanya. Sebaliknya, yang banyak ketawanya di dunia, itu sangat mengkhawatirkan. Di akhirat nanti banyak nangisnya. Ingat ya, surat Al-Insyiqaq, sudah pernah kita kasih tafsirnya. Ciri orang celaka itu justru di tengah-tengah keluarganya banyak ketawa. Innahu kana fi ahlihi masrura. Gitu kan ayatnya. Sesungguhnya dia dulu di tengah-tengah keluarganya itu bergembira, banyak tertawa. Nah, ini makanya harus dibalik ini. Di dunia ini, karena waktunya amal, orang harus berpayah-payah supaya di akhirat tidak capek dan berpayah-payah. Di dunia banyak menangis, di akhirat insya Allah banyak tertawa. Itu konsisten dengan banyak dalil yang lain. Orang yang paling lama laparnya di dunia, dalam sebuah hadis dikatakan, maka di akhirat adalah orang yang paling kenyang. Ya, sehingga banyak orang kaum muslimin yang berpuasa itu karena hadis-hadisnya kayak begini. Yalah, saya melaparkan diri saya karena Allah, untuk menundukkan nafsu saya supaya terbiasa menaati Allah. Ya, sehingga di akhirat nanti harapannya Allah akan mengganjarnya dengan kenyang dan tidak haus. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Amilatun nasibah. Nah, ini khobar kedua dan ketiga dari wujuh. Jadi wujuh itu sifat pertamanya khosyiah. Wajahnya orang-orang yang celaka di akhirat itu cirinya pertama adalah khosyiah, yakni terhina maksudnya. Terus yang kedua adalah amilah, yang ketiga adalah nasibah. Ya, apa itu amilah? Amilah itu dari kata amila. Biasanya kita terjemahkan bekerja, gitu ya, atau beramal. Nah, tapi kalau kita lacak betul makna bahasanya yang paling dalam, kata amilah sebenarnya bermakna melakukan pekerjaan yang berat dan banyak. Itu maknanya. Jadi amilah itu bermakna melakukan pekerjaan, bukan sekedar melakukan, tapi pekerjaannya itu berat. Kita sehari-hari itu kan sering melakukan sesuatu tuh, tapi sesuatu yang kita lakukan itu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau sekedar mindah gelas ringan, itu ya. Kalau sekedar minum ringan, nyapu mungkin ringan. Tapi kalau pas pindahan rumah itu berat. Ya, kenapa? Karena yang diangkat banyak. Sehingga orang kadang sakit setelah pindahan rumah, kan begitu. Itu pekerjaan yang
berat. Kita semua kan pasti pernah mengalami melakukan pekerjaan ringan dan melakukan pekerjaan yang berat. Ciri yang berat itu adalah sampai sakit biasanya. Nah, amilah itu di situ, pekerjaan yang berat dan banyak. Bukan hanya berat tapi juga banyak. Nah, itu. Bisa juga dimaknai amilah itu terbebani dengan perbuatan yang berat. Jadi konotasinya pokoknya berat lah intinya. Itu amilah. Ya. Dan secara bahasa, amilah itu juga mengandung makna terus-menerus. Terus-menerus sambil berjalan melakukan sesuatu. Nah, ini saya bacakan teksnya ya. Qala ahlul lughah yuqalu lirrajuli idza da'aba fi sayrihi amila ya'malu amalan. Para pakar bahasa itu mengatakan seseorang itu kalau dia tekun dan terus-menerus dalam perjalanannya, maka dia dikatakan amila ya'malu amalan. Jadi konotasinya terus-menerus melakukan perjalanan. Wa yuqalu lis-sahabi idza dama barquhu qad amila ya'malu amalan. Termasuk awan itu ketika kilatnya terus-menerus muncul gitu ya, maka dikatakan amila ya'malu. Nah, jadi kilatnya itu terus beramal istilahnya gitu. Jadi amal itu konotasinya itu terus-menerus melakukan sebuah pekerjaan yang berat dan banyak, dibebani sebuah pekerjaan yang berat. Nah, di akhirat itu kenapa kok orang-orang celaka itu disebut melakukan pekerjaan yang berat dan banyak? Nah, sebabnya adalah karena mereka nanti itu dikasih rantai dan belenggu yang berat dan dipaksa untuk terus berjalan. Nah, itu yang dikatakan sehingga mereka disebut amilatun itu karena itu. Nah, jadi bayangkan ya. Ada satu riwayat mengatakan rantainya penghuni neraka itu nanti satu cincin rantai itu gedenya sebesar gunung ya Pak. Satu cincinnya saja. Terus namanya rantai kan berarti ada banyak cincin tuh. Terus itu yang ditalikan kepada orang yang menghuni neraka itu. Terus dipaksa berjalan. Bayangkan orang disalib sambil disuruh membawa salibnya aja kan sudah kayak gitu ya beratnya. Di zaman Romawi dulu hukuman salib di padang Golgota itu kan orangnya sebelum disalib disuruh mikul salibnya sendiri sebelum dibawa ke bukit Golgota itu. Sambil dicambuk itu. Sekarang bayangkan situasi mirip itu tapi di neraka dan orang dikasih belenggu dan rantai seberat itu. Disuruh berjalan. Gitu ya. Nah, rantainya segitu orangnya seberapa? Nah, orangnya nanti itu dibuat Allah lebih besar itu. Nah, sehingga dia merasakan betul yang namanya harus melakukan pekerjaan yang berat itu. Nah, kalau sudah sampai di sini, seharusnya kita akhirnya mengambil sebuah pengertian, mengambil sebuah pelajaran. Kalau seperti ini Allah nanti akan memaksa orang untuk bercapek-capek di hari kiamat. Mending kita di dunia saja yang bercapek-capek dan berpayah-payah. Makanya kalau pas capek beramal soleh itu tidak usah mengeluh, karena lebih capek nanti di akhirat. Amilatun nasibah itu nanti di akhirat itu. Mending amilatun fid dunya, ya kan? Mending amilatun nasibah di dunia. Karena untuk ibadah itu gak capek loh ya. Sholat itu capek gak? Kalau serius capek. Kalau gak serius ya gak capek. Serius, bener-bener khusyuk, capek itu bener. Ya, puasa itu capek nggak? Kalau puasanya sungguh-sungguh capek. Maksudnya makan sewajarnya, minum sewajarnya. Kalau makan minumnya nggak terkontrol ya nggak terasa capeknya. Makan minumnya jenis balas dendam, kan ada gitu ya. Puasa makan minum tapi balas dendam. Karena lapar, maka sebelum berbuka itu sudah disiapkan berbagai macam makanan minuman sebanyak-banyaknya. Jadi kadang makan sampai 2 sesi gitu ya, 3 sesi gitu. Ya. Silaturahmi capek nggak? Capek. Silaturahmi itu capek. Karena silaturahmi itu kan namanya mengunjungi kerabat ya. Mengunjungi kerabat dengan kendaraan pun itu loh masih capek. Ya kan? Paling nggak nyetirnya itu loh, kalau misalnya kerabatnya jauh, jaraknya sampai lebih dari 10 kilo itu kan capek betul itu. Tapi kalau pas capek kayak gitu kemudian terasa agak malas, ingat ayat ini. Amilatun
nasibah. Mending saya capek di dunia, tapi di akhirat tidak capek. Gitu ya. Silaturahmi itu capek. Umroh itu juga capek. Saya walaupun belum pernah ke sana. Nah, ini kalau siapa Agu kan sudah pernah ke sana ya. Di Tanah Suci itu saya mendapatkan informasi orang misalnya dari hotel ke Masjidil Haram itu jalan sudah kelihatan itu capeknya. Semakin jauh hotelnya, semakin capek perjalanannya itu. Bolak-balik tiap hari itu, masya Allah itu terasa banget itu. Kalau di dunia, kalau di kampung halaman tidak pernah latihan jalan, wah, itu bisa ambruk nanti di sana. Capek. Naik pesawatnya aja sudah capek, padahal pesawat loh ya. Dulu bayangkan itu, unta yang dikendari, pesawat itu capek itu. Karena 8 jam ya, nunggu, apalagi kalau belum transit itu. Ada kan misalnya transit di bandara-bandara tertentu itu kan kadang nunggu kadang sampai 22 jam, hampir sehari. Capek itu, nunggu di sana. Tapi kalau pas muncul hati itu kayak menjadi lemah saat momen itu, maka ingat ayat ini, amilatun nasibah. Saya nggak mau seperti ini. Saya nggak mau seperti amilatun nasibah dalam ayat ini, sehingga saya mending sekarang capek, tapi nanti tidak capek. Haji sama. Haji itu terutama ujian beratnya nanti saat wukuf. Wukuf itu luar biasa. Di sana di Arab itu kan panasnya 40 derajat lebih itu. Ya, jadi panasnya dahsyat di sana. Kalau nggak punya fisik yang kuat, ya bisa ambruk. Bahkan kan banyak toh mati karena kelelahan itu kan banyak di sana. Ya itu. Jadi benar-benar capek. Apalagi seperti jihad. Nah, jihad itu benar-benar sangat menguji amal betul itu. Capeknya dan payahnya, gitu ya. Jadi seakan-akan kita ini pelajaran yang harus kita camkan ya. Saat kita digoda malas itu harus kita lawan dengan mengatakan pilih mana, melakukan ketaatan walaupun berat tapi pilihan, atau dipaksa melakukan berat di akhirat nanti, kan gitu ya. Nah, kalau kita punya kayak gitu, insya Allah itu membantu kita untuk semangat dalam beramal nanti. Oke, lanjut. Nasibah. Apa makna nasibah? Nasibah dari kata naswaba, nasibah yang bermakna ta'ibah. Ta'ibah itu bermakna capek. Jadi beramal berat yang terus-menerus sehingga dia itu pasti capek. Maksudnya gitu. Nah, dalam bahasa Arab, nasab itu adalah jenis penderitaan lelah secara fisik. Itu disebut dengan nasab. Jadi kita misalnya olahraga lari terus capek. Capeknya kita bahasa Arab disebut nasab, nasibah itu. Selesai masak ibu-ibu misalnya ya. Masak itu kalau sedikit mungkin nggak capek, tapi kalau banyak itu capek. Nah, capek yang dirasakan itu dinamakan nasibah, nasab. Ya. Mengasuh anak. Ngasuh anak itu jangan dikira nggak capek ya. Gendong apa itu capek itu. Nah, capek fisik yang kita rasakan itu namanya nasibah. Petani mencangkul, berkeringat, kemudian capek. Yang ia rasakan dinamakan nasab. Ya. Itu beda dengan istilahnya hammun. Ya. Kalau hammun itu penderitaan yang sifatnya psikis. Makanya diterjemahkan kesedihan. Gitu ya, kesedihan. Tapi kesedihan hammun beda dengan huznun. Huznun terjemahnya kesedihan. Apa bedanya hammun dengan huznun? Huznun itu adalah kesedihan karena sesuatu yang telah lewat. Itu namanya huznun. Misalnya Rasulullah sedih karena ditinggal mati istrinya. Nah, berarti kesedihan karena peristiwa yang telah terjadi. Rasulullah sedih karena ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Nah, itu kesedihan karena peristiwa yang telah terjadi. Makanya dinamakan amul huzni, gitu ya. Kenapa? Karena kesedihannya itu penyebabnya sesuatu yang telah terjadi. Kalau hamun itu kesedihan karena peristiwa yang belum terjadi. Misalnya mahasiswa galau, diterima nggak ya pas daftar kuliah ini. Nah, kegalauan saat itu, kekhawatiran, itu dinamakan hamun. daftar
daftar pekerjaan tertentu misalnya ya, daftar PNS misalnya ya, terus menunggu pengumuman, masuk nggak ya, nah kesedihan karena itu dinamakan hammun. Mau perang seperti umat Islam, dalam perang kemudian khawatir bisa menang apa enggak ya, kekhawatiran kayak itu dinamakan, kesedihan kayak itu dinamakan hammun. Seorang pemuda melamar seorang perempuan, terus khawatir terima enggak ya, kegalauan kayak gitu dinamakan hammun. Nah, itu bedanya hammun, huznun, dan nasab. Ya. Kalau rasa sakit fisik yang sifatnya terus menerus, itu bahasa Arabnya wasab. Wasab pakai wawu, wawu, shad, dan ba. Nasab dengan wasab, satunya nun, satunya wawu ya. Kalau nasab tadi lelah fisik, kalau wasab itu rasa sakit yang terus menerus. Misalnya apa? Misalnya pas antum sakit gigi, nyut gitu ya, rasa sakit yang terus menerus itu dinamakan wasab. Atau wanita yang haid terus ada kelainan pada rahimnya, kemudian terasa nyeri terus menerus, itu dinamakan wasab. Ya. Terus ada lagi jenis kesedihan yang dinamakan ghammun. Ghammun itu kesedihan yang dahsyat luar biasa, sampai levelnya itu membuat hati menjadi gelap, tidak bisa melihat cahaya sama sekali. Biasanya orang kalau sudah levelnya ghammun, sebuah kesedihan itu kalau orang nggak beriman itu bunuh diri biasanya. Pingin segera meninggalkan dunia ini saja. Itu kesedihan yang levelnya sudah sampai ghammun. Kenapa dinamakan ghammun? Karena dipecah dari kata ghamamah. Ghamamah itu awan. Jadi karena awan itu seakan-akan menutupi hati ya, sehingga gelap gulita, maka dinamakan ghammun. Nah, ujian kesedihan dan rasa sakit kayak gini itu semuanya pernah dialami Rasulullah. Makanya Nabi itu mengabarkan kabar gembira yang baik. Ma min nasabin wala wasabin wala huznin wala ghammin wala adha, dan seterusnya itu ya. Tidaklah seorang hamba itu tertimpa wasab atau nasab atau hammun atau huznun atau adha atau ghammun sampai duri terkena pada kakinya sekalipun, melainkan semuanya itu akan menghapus dosanya. Jadi dikasih capek, dikasih kayak gitu menghapus dosa. Berarti ya, dikasih sedih. Makanya nih kalau ingat-ingat ayat ini jadi semangat gitu ya. Nah, karena nasibah di sini itu maknanya taat. Ya, cuma di sini konteksnya orang kafir. Di akhirat capeknya itu dipaksa oleh Allah. Nah, kalau di dunia taatnya kan pilihan menjadi amal soleh. Itu ya, sehingga ketika capek kita seharusnya tetap punya semangat, karena itu akan dihargai oleh Allah. Gitu ya. Nah, kenapa kok dikatakan capek di akhirat nanti orang-orang yang dibenci Allah itu? Karena luar biasa di sana itu. Perbuatan aktivitas beratnya itu luar biasa. Contoh misalnya, nunggu selama 50.000 tahun. Itu kan coba bayangkan kira-kira kayak apa capeknya. Pernah nggak nunggu yang lama yang buat kita itu jadi kesel gitu? Pernah nggak? Jemput anak misalnya ya, nunggu misalnya. Kalau lama-lama itu capek juga akhirnya, kadang jengkel ya. Padahal mungkin hanya 15 menit, setengah jam atau 1 jam, tapi rasanya kadang-kadang kayak kayak bosan, kayak capek, kayak mau rasanya kayak pengen anak itu rasanya kayak mau diginikan gitu ya. Ngapain kemana saja kan begitu. Ini sekarang bayangkan di akhir itu nunggunya puluhan ribu tahun. Maka wajar kan dikatakan amilatun nasibah. Makanya kalau sekedar nunggu waktu sholat harusnya tahan, itu ya. Kan ada keutamaan itu nunggu waktu sholat di masjid. Ya, tapi memang nggak mudah mengamalkan ini saja ya. Hanya sekedar menunggu untuk melakukan amal soleh itu tidak mudah. Seringkali itu kita kalau beramal soleh kan seringkalinya last minute misalnya. Amal soleh itu ya sudahlah pas gitu saja. Nah, gitu ya. Mau silaturahmi kadang ditunda-tunda. Nanti salah terakhir datang. Kadang begitu. Sukanya begitu. Ya, nah itu. Jadi bayangkan menunggu 50.000 tahun atau 25.000 tahun dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, dipanggang sinar matahari, berdiri. Itu luar biasa itu. Capeknya dahsyat sekali.
Saya kira kita semua sudah pernah dicicipi Allah perasaan kayak gitu dulu waktu kita masih upacara dulu ya. Zamannya upacara bendera itu kan berdiri toh. Berapa jam itu kira-kira? Kan capek ya. Begitu ke kelas itu rasanya kayak lega. Alhamdulillah. Kan gitu ya. Padahal itu nggak sampai setengah hari kan. Tapi lega banget itu. Sekarang sudah nggak upacara bendera, tapi momen-momen tertentu kita tuh kayak dipaksa Allah untuk mengingat hari ini berdiri. Nunggu kendaraan misalnya, di stasiun berdiri. Lama ya capek juga kan itu. Berdiri. Itu momen-momen yang kalau kita renungi, Masya Allah. Cuma gini aja capek. Gitu ya. Taraweh misalnya. Kita kan senangnya taraweh itu kalau yang dibaca surat Al-Kautsar. Al-Ikhlas gitu. Begitu imamnya maca Al-Baqarah, dah Al-Baqarah. Kan gitu ya perasaan. Berdiri untuk amal soleh, berdiri segitu sudah rasanya kayak capek kan begitu. Ya, padahal ada ayat ini. Amilatun nasibah. Ada orang-orang yang karena nggak mau bercapek-capek di dunia, di akhirat nanti dipaksa untuk bercapek-capek. Berdiri di situ. Capek karena disuruh menyeret belenggu dan rantai. Tadi yang sudah saya sebut secara sekilas tadi. Terus nanti ada jenis siksaan ini. Disuruh naik gunung yang terbuat dari besi. Dipaksa naik gunung. Jadi walaupun hanya naik gunung, tapi di neraka loh, bayangkan. Ya kalau naik tempat tinggi ada liftnya, ada AC-nya, mending masih dingin. Ini neraka loh kan, panasnya gimana itu? Kemarin kita di sini ada acara sekian banyak orang, siang sudah terasa panasnya kayak gitu ya. Kan kasihan anak-anak itu sampai kelihatan tersiksa gitu. Padahal ini bukan neraka. Di sini masih ada esnya kan? Masih ada nikmat, masih ada es buahnya, masih bisa dibuka jendela-jendela, angin masih bisa. Lah ini neraka loh, hawanya panas ya, Pak. Bayangkan. Terus disuruh naik tempat tinggi. Saya bersyukur punya pengalaman naik gunung dulu itu. Sengsara bener itu. Saya pernah naik Gunung Panderman waktu masih remaja itu. Terasa betul itu kesengsaraannya. Berangkat setelah Isya sampai puncaknya itu kira-kira jam 1 malam. Dapat apa di sana? Nggak ada, nggak ada apa-apa di sana. Cuma dingin, terus di sana banyak orang-orang mendirikan tenda. Tak kira apa, nggak ada apa-apa, cuma gitu tok. Terus tangan ini saking dinginnya ya, rasanya kayak apa bahasanya kayak mau meletak istilahnya. Tangan kayak mau pecah gitu rasanya. Itu pengalaman pertama naik gunung dan terakhir. Setelah itu sudah trauma, nggak pernah mau lagi naik gunung. Tapi pengalaman itu teringat banget itu. Gimana suasana malam yang mencekam. Karena kita kan amatir ya. Jadi nggak membawa peralatan-peralatan naik gunung. Saya bersama teman-teman remaja masjid waktu itu. Naik gunung itu amatir. Jadi nggak membawa senter. Ya nggak membawa... Udah bayangkan, jadi terus kok bisa naik ke atas gimana? Barengi yang sedang naik juga itu. Jadi orang-orang yang barengi kita itu yang nyenteri kita itu jalan. Terus namanya orang naik ke atas kan pakaiannya khusus ya. Pakaiannya khusus. Pakaian naik gunung itu kan ada yang bagus gitu ya. Saya karena nggak tahu. Itu pakai baju takwa. Bayangkan naik gunung pakai baju takwa itu gimana? Sama jaket seadanya. Ya lucu banget sih. Sehingga penderita memang. Kedinginan luar biasa. Tapi itu pengalaman yang indah. Kalau ketemu ilmu kayak gini tuh akhirnya bisa teringat. Masya Allah kayak gini ya penderitaannya. Jadi sesekali kita perlu agendakan yang belum pernah naik gunung ya. Bukan rekreasi tujuannya. Merasakan ini loh. Merasakan siksanya orang naik gunung kayak apa ya. Di akhirat itu. Naik gunung kan masih dingin toh. Nah ini panas ya di neraka disuruh kayak gitu. Amilatun nasibahnya orang di neraka itu kayak begitu. Ya. Nah, itu segala peristiwa di sekeliling kita itu kalau kita renungi manfaat untuk kebaikan akhirat kita. Kalau sekedar rekreasi ya nggak ada maknanya kita. Sama dengan yang lain. Tapi kalau sudah pernah ngaji kemanapun itu jadi ibrah itu. Ke laut, ke pantai itu ya Allah. Ini nanti laut ini akan bergolak. Wa idzal biharu sujirat. Itu ya. Itu walaupun ke situ tuh teringat ayat itu menambah iman jadi amal. Ya, gitu. Jadi
naik gunung ke atas, berusaha keluar, dilempar lagi ke bawah, perjuangan lagi naik, kayak gitu tuh, luar biasa. Menurut hadis kan dalamnya neraka itu kalau sebuah batu dilemparkan, maka batu itu melayang-layang selama 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Jadi masuk neraka aja beratnya kayak gitu ya, gimana dengan keluarnya? Lebih susah lagi. Ngeri, ngeri sekali. Jadi capek gitu, capek menjerit. Jerit itu juga capek ya. Terus-terusan jerit ya lama-lama capek. Capek menjerit, capek minta tolong, capek minta ampun, capek menahan rasa sakit. Amilatun nasibah. Jadi maksud nasibah itu kayak begitu. Ya. Nah, jadi sampai ayat ini, 3 ayat ini saja kita sudah mendapatkan 3 kesimpulan yang luar biasa terkait dengan sifat ya yang harus kita waspadai dan bisa kita ambil ibrohnya di dunia. Apa itu? Pertama khusyuk, yang kedua amal, yang ketiga nasab. Itu ya. Pelajarannya apa? Lakukan 3 amal ini di dunia sebelum engkau dipaksa Allah melakukan 3 ini di akhirat. Itu ya. Harus berjuang sekarang. Berjuang supaya dapat hati yang khusyuk. Belajar ilmunya supaya dapat hati yang khusyuk. Biar sholatnya menjadi khusyuk. Karena kalau kita nggak mau mengusahakan khusyuk di dunia, dipaksa Allah nanti khusyuk di akhirat. Dipaksa terhina di akhirat. Jangan sampai seperti itu. Terus sekarang memaksa diri juga untuk melakukan amal. Jadi membiasakan diri dengan amal-amal berat dalam rangka menaati Allah. Dengan amal-amal yang tadi kan sifatnya 3 ya namanya amal itu ya. Amalnya berat, ya. Terus amalnya itu banyak, ya kan? Terus yang ketiga terus menerus. Berat, banyak dan terus menerus. Artinya harus membiasakan diri melakukan amal soleh yang berat-berat. Terus jangan hanya berat 1 kali, setelah itu setahun libur, jangan. Berat dan banyak, artinya berarti dilakukan dalam banyak hal. Berbagai macam variasi amal soleh. Terus yang berikutnya adalah terus-menerus, berarti istiqomah kan? Nah, di amalnya mengandung makna itu. Yang ketiga adalah nasab, bercapek-capek. Ya, beramal soleh kalau keringetan karena Allah itu sangat membahagiakan. Daripada berkeringat dipaksa oleh Allah nanti di akhirat. Karena kalau sudah keringetan di akhirat itu nggak kayak di dunia. Keringat di akhirat kalau pas sudah keluar itu ada yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke pinggang, bahkan ada yang tenggelam oleh teringatnya sendiri. Gitu ya. Oke. Tapi jangan sampai capeknya kita itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Kapan itu? Yakni 1, saat capeknya kita itu tanpa ilmu. Salah itu. Kayak orang Nasrani itu kan capek juga ya sebenarnya. Jadi rahib itu kan capek. Coba perhatikan program-programnya orang Nasrani yang menjadi apa namanya istilahnya? Biara sama biarawati itu. Biarawan sama biarawati. Itu padat itu kegiatannya. Kayak pondok Ramadan tiap hari kira-kira begitu. Ada jadwal zikirnya, ada jadwal menyembahnya. Mereka pakai rosario kayak tasbih begitu ya. Itu mereka amilatun nasibah juga, tapi ditolak oleh Allah. Jangan sampai. Kenapa? Karena tanpa dasar ilmu. Ilmu dari mana? Ya dari wahyu yang benar. Makanya kita harus memastikan perbuatan apapun pastikan itu ada dasarnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi gitu ya. Kalau Rasul mengajarkan, lakukan. Kalau enggak, tinggal. Nah, itu pertama itu. Terus yang kedua yang membuat ditolak oleh Allah, capek tapi ditolak oleh Allah adalah karena tidak ikhlas. Gitu ya. Jadi perumpamaan ulama itu mereka mengatakan perumpamaan orang yang tidak ikhlas itu adalah kayak orang yang bawa karung isinya kerikil dan batu. Terus dia panggul ngelewati banyak orang menuju ke pasar. Orang-orang yang di pinggir jalan semuanya kagum. Wah, banyak sekali ya bawaannya. Bayangannya di dalamnya itu ada barang-barang berharga. Ketika dia buka, alah, ternyata kerikil. Itu ya. Nah, itu perumpamaan orang yang tidak ikhlas. Kelihatannya capek, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, jadi itu ya. Jadi, alhamdulillah. Jadi walaupun ngaji hanya 3 ayat ini, kita sudah mendapatkan sebuah rumus-rumus kehidupan, prinsip-prinsip dari hidup ini yang langsung bisa kita praktekkan.
mengejar khusyuk, mengejar amal, dan mengejar nasab karena Allah. Gitu ya, supaya nanti di akhirat tidak dipaksa khusyuk, dipaksa amal, dan dipaksa nasab yang membuat kita menderita. Ya. Baik, saya kira itu kajian kita untuk pagi ini. Mungkin bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.